Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Saudara sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Semoga saudara sekalian selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara sekalian, permisi tanya, apakah saudara rindu keluarga saudara dan keturunan-keturunan saudara di dalam hidup mereka ke depan diberkati oleh Tuhan? Apakah saudara rindu anak cucu dan semua keturunanmu hidup bahagia, hidup dalam takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan? Saudara sekalian, saya hari ini ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakannya bagi kita semua. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan wajar. Ayat 6, sebab itu ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian saudara sekalian, kita membaca perikop di dalam Mazmur 112 ini. Saudara, hari ini saya akan membahas bagian ini dengan tema keturunan orang benar. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga yang hidup di suatu kota. Keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Suami istri ini memiliki 8 orang anak. Dan sekarang suami istri ini sudah hampir berumur 90 tahun. Suami istri ini adalah keluarga yang cinta Tuhan, yang harmonis dan juga berjiwa sosial tinggi. Suami istri ini mendidik anak-anak mereka bukan hanya secara teori, tetapi dengan kehidupan mereka. Mereka mendidik, mereka mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak dan kepada cucu-cucu mereka. Karena mereka yakin, jikalau anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan, maka mereka tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mereka akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, anak-anak mereka tumbuh menjadi dewasa, berkeluarga, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dari pasangan suami istri ini lahirlah keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Dari anak cucu, cicit, menantu, dan semua mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka hidup harmonis, mereka hidup bahagia, mereka punya pekerjaan yang baik, mereka hidup berkecukupan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang terlibat dalam segala kejahatan, dan mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Nah, saudara, saya percaya saudara semua mendambakan keluarga yang seperti ini. Sebagai orang tua, kita mendambakan keturunan kita, hidup mereka juga harmonis, hidup mereka bahagia, dan mereka diberkati oleh Tuhan.
Saudara tidak perlu menjadi orang yang kaya raya, yang penting hidup bahagia, keluarga harmonis, maka rezeki dengan sendirinya akan datang ke dalam keluarga yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itulah saudara yang dipaparkan di dalam Mazmur 112 ini. Mazmur 112 ini memaparkan berkat-berkat Tuhan bagi keluarga yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mari saudara kita perhatikan Mazmur ini. Mazmur ini dimulai dengan kata haleluya sebagai satu pujian kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan kalimat berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah Tuhan. Saudara, ada dua hal yang dijelaskan di dalam ayat 1 ini. Takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah Tuhan. Saudara sekalian, apa artinya takut akan Tuhan? Istilah takut di sini mengandung makna, ada rasa hormat, ada rasa kagum, ada rasa tunduk dan mengasihi Tuhan. Takut di sini bukanlah sesuatu yang seram dan menakutkan seperti kita takut kepada setan atau kepada sesuatu yang mengancam keselamatan kita. Takut Tuhan berbeda dengan takut setan. Takut Tuhan ada rasa hormat, tapi juga ada rasa kasih sayang kepada Tuhan. Tetapi takut kepada setan tidak ada rasa hormat. Yang ada adalah rasa ketakutan yang mengerikan. Dan kalimat kedua di ayat 1 berkata, yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Banyak orang tidak suka dengan perintah, karena menganggap perintah itu adalah membatasi kebebasan kita. Namun kita mesti paham bahwa perintah Tuhan bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Jika kita suka dengan perintah Tuhan, kita akan diberkati, kita taat. Jika kita tidak taat, kita akan binasa. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Itu ayat pertama. Lalu di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10, pemazmur memaparkan ada 7 berkat bagi keturunan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya suka dengan perintah Tuhan. Yang pertama, berkat bagi orang yang hidupnya dan keturunannya takut akan Tuhan adalah yang pertama, anak cucunya akan diberkati. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Orang-orang yang takut akan Tuhan, suami istri orang tua yang takut akan Tuhan, dan anaknya keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, keluarganya akan diberkati. Di ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan, orang tua, suami istri, dan anak-anak yang takut akan Tuhan, keluarganya akan diberkati. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Terjemahan lain mengatakan, dalam rumahnya akan ada kelimpahan dan kekayaan, maka kebenarannya itu kekal selama-lamanya. Yang ketiga, mereka selalu memiliki pengharapan, atau mereka hidup dengan penuh optimis. Di ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Hidup mereka, hidup orang-orang benar, selalu ada harapan. Mungkin saja dalam hidup mereka ada masa-masa yang gelap, ada masa-masa yang sulam, ada masa-masa yang sulit, tetapi gelap itu akan segera berlalu karena Tuhan menyertai keturunan orang-orang benar. Yang keempat, hidup mereka tidak akan pernah goyah. Di ayat yang ke-6, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan tidak akan pernah goyah. Hidup orang benar tidak lepas dari segala kesulitan dan kesusahan
yang ada. Karena hidup tidak selalu mudah, tetapi orang-orang benar, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak akan goyah karena dia tahu kepada siapa mereka percaya kepada Tuhan. Yang kelima, tidak takut kepada kabar-kabar kesukaran karena mereka lebih mempercayai Tuhan. Di ayat ke-7 dan ke-8 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Orang-orang yang hidup benar, keturunan-keturunan hidup benar, mereka adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan, bukan kepada kabar-kabar yang lain, tetapi kepada Tuhan, karena mereka percaya kepada Tuhan. Yang keenam, royal pada sesama dan peduli pada orang susah. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang yang miskin. Hidupnya terus naik, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, orang yang hidup benar, keturunan yang hidup benar, mereka juga berbuat peduli kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang susah. Dan hidup mereka dikatakan terus naik, bukan turun. Yang ketujuh, hidup mereka membuat orang lain iri. Ayat 10, orang fasik melihat hidup orang benar diberkati, mereka menjadi sakit hati dan iri hati. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah 7 berkat bagi keturunan orang benar. Apakah saudara ingin hidupmu dan keturunanmu diberkati oleh Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan, taati pada perintah Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, hiduplah takut akan Tuhan, dan ajarkanlah anak cucumu untuk menghormati Tuhan di dalam hidup mereka. Maka saudara akan melihat bagaimana keturunan-keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur Daud di dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengan kata lain, orang yang benar, orang yang hidup benar, takut akan Tuhan, dia dan keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari hidup kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, hiduplah dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, jadi contoh bagi anak-anak saudara, dan ajarkanlah anak-anak saudara di dalam takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat keturunan-keturunanmu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkat-berkat bagi keturunan orang benar. Biarlah kami sebagai orang tua, kami hidup yang benar, menjadi teladan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati. Dan Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan hidup bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.